Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Filastari dari Teknik Industri Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, menyusun pemosisian merek. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak pasar sasaran. Tujuannya adalah untuk menemukan merek di benak konsumen untuk memaksimalkan potensi keuntungan bagi perusahaan. Kemudian menentukan kerangka referensi kompetitif. Kerangka kompetitif acuan mendefinisikan merek yang bersaing ke depan yang harus menjadi fokus analisis persaingan. Contohnya dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama, misalnya ada perusahaan yang produksinya ayam. Target pelanggannya yaitu konsumen yang sadar akan kualitas ayam yang bagus. Kemudian perusahaan tersebut menjadikan kelembutan ayam sebagai kunci dari produknya dengan memberikan harga yang lebih murah 10% dari harga premium dan memastikan ayam tersebut lebih empuk daripada ayam yang lebih premium. Contoh yang lain dapat dibaca sendiri pada tabel. Kemudian ada mengidentifikasi pesaing. Sebuah titik awal yang baik dalam menentukan kerangka kompetitif referensi untuk pemosisian merek adalah menentukan keanggotaan kategori. Adanya merek yang memiliki pertumbuhan ekspansivis untuk memiliki pasar baru, lebih luas, atau mungkin bahkan memiliki kerangka persaingan yang lebih aspiratif mungkin diperlukan untuk mencerminkan kemungkinan pesaing di masa depan. Identifikasi pesaing dapat dilakukan dengan terus memantau aktivitas perusahaan yang memiliki merek tersebut, berupa promosi pada masyarakat dan strategi pemasaran lainnya yang dapat mengundang banyak pelanggan. Kemudian, menganalisis pesaing. Untuk menganalisis pesaing, kita dapat melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Banyak faktor membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Berdasarkan semua analisis ini, pemasar harus secara formal menentukan angka persaingan referensi untuk memandu posisi. Analisis persaingan sendiri bersifat dinamis, yaitu pesaing dideskripsikan dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian tindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. Kemudian mengidentifikasi titik perbedaan yang optimal dan points of parity. Yang pertama ada points of difference atau disebut dengan PODs, yang merupakan atribut atau manfaat konsumen yang terkait dengan suatu merek, mengevaluasi secara positif, dan percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan yang sama dengan merek kompetitif yang lain. Kemudian, points of parity atau disebut dengan POPs, yang merupakan atribut yang dianggap penting oleh konsumen dalam penawaran yang kredibel dalam kategori produk atau layanan tertentu. Kemudian, kerangka referensi ganda, yang merupakan suatu merek mengidentifikasi lebih banyak dari suatu kerangka acuan, persaingan aktual atau potensial, jika persaingan meluas atau perusahaan berencana untuk memperluas kategori baru. Jika ada banyak pesaing dalam kategori yang berbeda, mungkin berguna untuk mengembangkan pemosisian di tingkat kategori untuk semua kategori yang relevan. Kemudian, memilih POP dan PODs. Untuk memilih manfaat spesifik sebagai POP dan PODs untuk memposisikan merek, dapat menggunakan peta persepsi. Peta persepsi sendiri merupakan representasi visual dari persepsi dan preferensi konsumen. Kemudian ada brand mantra. Sebuah brand mantra adalah kata-kata singkat yang terdiri dari 3-5 kata artikulasi yang mewakili hati dan jiwa merek tersebut. Brand mantra dapat memberikan panduan tentang produk apa yang akan diperkenalkan, kampanye iklan apa yang harus dijalankan, dan di mana produk tersebut harus dijual. Untuk mendesain brand mantra sendiri, terdapat 3 kriteria, yaitu cara kita menyampaikannya, menyederhanakannya, dan juga mengilhami. Kemudian menetapkan posisi brand. Menetapkan posisi brand merupakan membangun sasaran yang tepat untuk merek, memastikan bahwa tidak ada langkah yang diambil dan dilewati dalam perkembangannya. Menetapkan posisi brand di pasar membutuhkan pemahaman konsumen, brand apa yang ditawarkan dan apa yang dijadikan pilihan kompetitif yang unggul. Untuk itu, konsumen perlu tahu POPs dan PODs sebelumnya. Ada 3 cara utama untuk menyampaikan kategori brand. Yang pertama yaitu mengumumkan manfaat kategori, yang kedua membandingkan dengan eksemplar, yang ketiga mengandalkan keterangan produk.
Kemudian ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa, atau pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Dalam strategi diferensiasi, kita dapat memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu sarana perbedaan. Di sarana perbedaan ini terdapat beberapa diferensiasi yang membedakan penawaran pasarnya. Yang pertama yaitu ada diferensi karyawan, ada diferensiasi gambar, ada diferensiasi saluran, dan juga ada diferensiasi layanan. Kemudian, emotional branding. Emotional branding sendiri merupakan sarana bagi konsumen dan brand dalam membangun hubungan secara tidak disadari. Hubungan antar konsumen dan brand terbentuk atau dibangun dengan menggunakan metode yang menggunakan faktor emosional. Terdapat 3 variabel untuk menganalisis potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pesaing, yaitu pangsa pasar, share of mind, dan juga pangsa hati. Kemudian, pendekatan alternatif untuk positioning. Yang pertama ada brand naratif dan storytelling. Di sini kita dapat mengidentifikasi 5 elemen naratif branding. Yang pertama, cerita brand dalam istilah kata dan metafora. Yang kedua, perjalanan konsumen dalam istilah tentang bagaimana konsumen terlibat dengan brand tersebut. Yang ketiga yaitu bahasa visual dan ekspresi brand. Yang keempat, cara narasinya diekspresikan secara pengalaman dalam menggunakan merek tersebut. Yang kelima yaitu peran atau hubungan brand berperan dalam kehidupan konsumen. Kemudian ada jurnalisme brand. Seperti halnya jurnalisme pada TV ataupun wartawan, tujuan dari jurnalisme brand adalah menceritakan banyak aspek dari sebuah cerita untuk menarik minat beragam orang. Kemudian ada branding budaya. Perusahaan harus mengumpulkan pengetahuan budaya, menyusun strategi sesuai prinsip branding budaya, dan rekrut dan latih pakar budaya. Kemudian ada positioning dan branding bisnis kecil. Nah, dalam hal ini ada beberapa pedoman pencitraan merek khusus untuk usaha kecil, yaitu yang pertama, melakukan riset pemasaran berbiaya rendah secara kreatif. Yang kedua, fokus pada membangun 1 atau 2 merek yang kuat berdasarkan 1 atau 2 asosiasi utama. Yang ketiga, gunakan seperangkat elemen merek yang terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir, menciptakan buzz dan komunitas merek yang setia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang dinamika persaingan. Dalam dinamika persaingan terdapat beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu strategi bersaing untuk pemimpin pasar. Dalam strategi bersaing untuk pemimpin pasar terdapat beberapa hal. Yang pertama, memperluas permintaan pasar total. Nah, di sini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya pelanggan baru. Perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara 3 kelompok. Mereka yang mungkin menggunakannya tetapi tidak, mereka yang belum pernah menggunakannya, atau mereka yang hidup di tempat lain. Kemudian yang kedua, melindungi lebih banyak penggunaan. Pemasar dapat mencoba meningkatkan jumlah, level, atau frekuensi konsumen. Untuk meningkatkan frekuensi konsumsi membutuhkan peluang tambahan untuk brand dan berbagai cara untuk menggunakan brand. Kemudian yang kedua yaitu melindungi pangsa pasar. Dalam melindungi pangsa pasar, kita memiliki 2 pemasaran, yaitu yang pertama pemasaran proaktif. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kita dapat menarik perbedaan antara pemasaran responsif, yaitu menyatakan kebutuhan dan dapat memenuhinya. Kemudian ada pemasaran antisipatif, yaitu melihat kebutuhan pelanggan ke depannya. Dan kemudian ada pemasaran kreatif, yaitu pemasaran yang menimbulkan inovasi. Kemudian ada pemasaran defensif. Adanya strategi pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya menyerang, mengalihkan serangan ke area yang tidak terlalu terancam, dan mengurangi intensitasnya. Ada 6 strategi pertahanan. Yang pertama yaitu pertahanan posisi, yang kedua pertahanan sayap, yang ketiga pertahanan preemptif, yang keempat ada pertahanan serangan balik, yang kelima pertahanan mobile, dan yang keenam pertahanan kontraksi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Karena biaya membeli pangsa pasar melalui akuisisinya lebih tinggi daripada nilai pendapatannya, maka perusahaan harus mengetahui 4 faktor utamanya dan dapat dilihat dari yang pertama, kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Yang kedua ada biaya ekonominya.
Yang ketiga, bahaya mengejar aktivitas pemasaran yang salah. Yang keempat, pengaruh peningkatan pangsa pasar pada kualitas aktual dan persepsi. Kemudian, kita harus mempelajari strategi bersaing lainnya. Misalnya yang pertama, ada strategi penantang pasar. Dalam strategi penantang pasar, kita harus menentukan tujuan strategis dan lawan. Penantang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Misalnya, menyerang pemimpin pasar, menyerang perusahaan sendiri yang tidak melakukan pekerjaannya dan kekurangan dana, atau menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Kemudian kita harus memilih strategi serangan umum. Ada 5 strategi serangan umum, yaitu frontal, flank, encirclement, bypass, dan serangan gerilya. Kemudian kita harus memilih strategi serangan khusus. Keberhasilan seseorang penantang bergantung pada beberapa penggabungan strategi yang spesifik dan dapat meningkatkan posisinya dari waktu ke waktu. Kemudian ada strategi market follower. Nah, di dalam strategi ini kita memiliki 4 strategi. Yang pertama yaitu pemalsuan, kemudian cloner, kemudian peniru, kemudian ada adaptor. Yang ketiga ada strategi market miser. Strategi ini menguntungkan karena dapat mengenal target pelanggan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Knickers memiliki 3 tugas, yaitu membuat relung, memperluas relung, dan melindungi relung. Kemudian ada siklus hidup produk, strategi pemasaran. Nah, yang pertama kita harus membahas siklus hidup produk. Terdapat kurva yang membentuk siklus hidup produk. Nah, dalam kurva tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga kematangan, dan penurunan yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian ada siklus hidup style, fashion, dan fad. Style sendiri mengacu pada metode dasar yang khas di dalam manusia, seperti misalnya gaya rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Fashion mengacu pada gaya yang diterima saat ini atau populer di bidang tertentu. Fad mengacu pada metode yang datang cepat ke publik, diadopsi dengan penuh semangat dan dapat menurun dengan sangat cepat. Nah, hal tersebut dapat dilihat pada kurva yang ada pada slide. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran, pengantar panggung, dan keunggulan pionir. Pengguna pertama akan mengingat brand apa yang memuaskan mereka. Pionir bisa membelanjakan uang pemasaran dengan lebih efektif dan nikmati tingkat pembelian berulang yang lebih tinggi. Tellis dan Golder baru-baru ini mengidentifikasi 5 faktor yang mendukung pemimpin pasar jangka panjang, yaitu visi pasar massal, ketekunan, inovasi tanpa henti, komitmen keuangan, dan pengaruh aset. Kemudian ada strategi pemasaran dalam tahap pertumbuhan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan pada kurva pada siklus hidup produk. Nah, dalam tahap pertumbuhan ini yaitu ditandai dengan kenaikan penjualan yang pesat. Untuk mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar yang cepat, perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan menambahkan fitur baru serta gaya yang lebih baik. Menambahkan model dan produk flanker baru dengan ukuran, rasa, dan sebagainya yang berbeda untuk melindungi produk utama. Kemudian, perusahaan harus memasuki segmen pasar baru. Perusahaan juga harus meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi yang baru. Perusahaan harus bergeser dari kesadaran dan komunikasi percobaan ke komunikasi preferensi dan loyalitas. Dan yang terakhir, perusahaan harus menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya dari pembelian yang sensitif terhadap harga. Kemudian ada strategi pemasaran pada tahap kematangan. Tahap kematangan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan, stabil, dan pembusukan kematangan. 3 cara mengubah brand pasar yaitu dengan memodifikasi pasar, memodifikasi produk, dan memodifikasi program pemasarannya. Kemudian ada strategi pemasaran pada tahap penurunan. Penurunan penjualan karena sejumlah alasan termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri. Semua dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan harga, pemotongan, dan erosi keuntungan. Karena penjualan dan keuntungan menurun dalam jangka waktu yang lama, beberapa perusahaan menarik diri. Adanya produk yang lemah mengkonsumsi jumlah manajemen yang tidak proporsional. Sebagian besar perusahaan belum mengembangkan kebijakan untuk menangani produk yang lemah tersebut. Tugas perusahaan itu harus membangun sistem untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan penurunan. Kemudian ada bukti untuk siklus hidup produk. Nah, menurut teori PLC ada beberapa bukti. Yang pertama, barang tahan lama konsumen baru menunjukkan lepas landas yang berbeda.
Yang kedua, ada perlambatan terjadi pada penetrasi rata-rata 34% jauh sebelum kebanyakan rumah tangga memiliki produk yang baru. Kemudian, tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lebih dari 8 tahun. Dan yang terakhir, adanya kaskade informasional. Kemudian ada kritik terhadap proses siklus hidup produk. Nah, teori PLC yang tadi saya sebutkan itu dikritik mengklaim pola siklus hidup yang memiliki bentuk terlalu bervariasi dan durasi untuk digeneralisasikan. Selain itu, tidak jarang juga pemasar sulit membedakan tahap apa yang terjadi pada produk mereka. Kemudian, evaluasi pasar. Evolusi pasar. Evolusi dipengaruhi oleh kebutuhan baru, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan lainnya, dan mengubah produk dan posisi merek untuk mengimbangi. Kemudian ada pemasaran dalam ekonomi kecenderungan untuk menurun. Yang pertama yaitu jelajahi keuntungan dari peningkatan investasi. Jumlah investasi bukanlah hal yang penting. Perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari peningkatan investasi pasar. Dengan adanya peningkatan investasi tersebut, dapat merebut peluang pasar. Kemudian yang kedua adalah lebih dekat dengan pelanggan. Di masa-masa sulit, konsumen dapat mengubah apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mampu beli, di mana mereka berbelanja, dan bahkan apa yang mereka lihat dari sebuah perusahaan. Pemasar harus mengevaluasi hal tersebut untuk menyempurnakan program pemasaran mereka dan memanfaatkan wawasan baru. Kemudian yang ketiga ada tinjau alokasi anggaran. Alokasi anggaran bisa menjadi kaku dan tidak cukup untuk mencerminkan lingkungan pemasaran yang berubah-ubah. Kemudian yang keempat ada taruhlah yang paling menarik, proposisi nilai. Pemasar harus meningkatkan dan mengkomunikasikan dengan jelas, menghargai yang ditawarkan merek mereka, memastikan konsumen menghargai semua keuntungan finansial, logistik, dan psikologis dibandingkan dengan kompetisi. Kemudian, sempurnakan penawaran brand dan produk. Pemasar harus memastikan bahwa mereka memiliki produk yang tepat untuk dijual kepada konsumen yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Mereka juga dapat meninjau portofolio produk dan desain brand untuk mengkonfirmasi bahwa brand dan sub-brand dibedakan dengan jelas, ditargetkan, dan juga didukung berdasarkan prospeknya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.